Halo teman-teman pecinta alur film, balik lagi bareng gue, Ferry di Narasi Cerita, tempat dimana kita ngebahas film-film seru yang penuh aksi, ketegangan, dan pertarungan brutal yang bikin kalian betah nonton sampai akhir. Di video kali ini, gue bakal ngebahas film action yang bernama Hard Target 2. Film ini mengangkat kisah seorang mantan petarung MMA yang datang ke Thailand untuk mencari kedamaian, tapi justru terjebak dalam permainan mematikan di mana manusia dijadikan target buruan demi hiburan orang-orang kaya. Pria ini harus mengandalkan insting bertarung dan pengalaman hidupnya untuk bertahan. Satu kesalahan saja bisa jadi akhir dari hidupnya. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis. Dan sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan alur film action seru lainnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang pria yang sedang diburu oleh beberapa orang yang berusaha membunuh mereka. Meskipun kedua pria itu telah melawan dan berusaha keras untuk melarikan diri, sayangnya salah satu dari mereka harus mati di tangan para pemburu. Beberapa waktu kemudian, seorang pria dan petarung profesional yang bernama Wes Baylor terlihat dalam sebuah acara pertarungan yang meriah. Ternyata kali ini Wes bertarung melawan rekan setimnya, yaitu Johnny Sutherland, demi sebuah penghargaan dan membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Namun secara tak terduga, tendangan yang mengenai Johnny membuat pria itu tak sadarkan diri cukup lama, sehingga para petugas langsung membawanya ke rumah sakit. Tak lama setelahnya, Johnny dibawa ke rumah sakit. Wes merasa hancur karena takut kehilangan sahabatnya. Beberapa bulan kemudian, ketakutan Wes menjadi kenyataan. Setelah dirawat di rumah sakit, Johnny harus mengembuskan nafas terakhirnya karena tendangan Wes terlalu keras. Sejak saat itu, Wes yang tidak lagi memiliki tujuan hidup, mulai tinggal di negara lain dan bekerja sebagai petarung jalanan. Karena kehebatannya dalam bertarung, Wes sering diundang dalam acara besar yang diadakan oleh para Crazy Rich untuk melawan jagoan mereka. Suatu hari, setelah selesai bertarung dan menjadi juara, Wes didatangi oleh seorang pedagang yang bernama Aldrich bersama tangan kanannya Madden. Ternyata, maksud Aldrich mendekati Wes adalah untuk mengundangnya ke sebuah acara pertarungan yang ia adakan. Meskipun Aldrich mengatakan bahwa hadiahnya adalah $500.000, Wes yang tidak tertarik menolak tawaran tersebut. Aldrich yang belum kehabisan akal menyuruh Madden untuk memberikan kartu namanya kepada Wes sebelum pergi. Hari demi hari, Wes terus dihantui oleh bayang-bayang sahabatnya. Johnny yang saat itu berniat membeli rumah di tepi pantai. Rumah itu terbuka bebas dan disediakan untuk Wes jika suatu saat ia berkunjung. Tak disangka, demi memenuhi permintaan terakhir Johnny, Wes akhirnya mendatangi Aldrich. Setelah pertemuan itu, Wes mengatakan bahwa ia akan ikut serta dalam acara tersebut dengan satu syarat. Jika ia menang, Aldrich harus membayarnya $1 juta. Dan kesepakatan itu pun disetujui. Dan Wes kini dibawa dengan helikopter menuju lokasi di tengah hutan lebat Myanmar. Setibanya di sana, Aldrich bertemu dengan seorang jenderal setempat dan memperkenalkan Wes kepada beberapa pembunuh bayaran hebat. Di antaranya adalah Esparto si Matador, The Simling Texan, Jacob Simling, dan putranya Tobias Simling, seorang wanita tangguh bernama Sophia, dan terakhir, seorang pemuda yang bernama Marshall. Beberapa saat kemudian, Wes yang terkejut bertanya di mana arena pertarungan dan siapa lawannya. Mendengar pertanyaan ini, Aldrich menjawab
bahwa arena pertarungannya adalah seluruh kawasan hutan yang ada di depan Wes saat ini, dan lawan-lawannya adalah para pembunuh bayaran yang baru saja ia temui. Saat itulah Wes menyadari bahwa ia akan diburu oleh mereka semua. Aldrich kemudian memberikan $1 juta dalam bentuk berlian ruby sebagai hadiah jika Wes berhasil bertahan hidup hingga sampai perbatasan. Meskipun Wes telah menolak dan ingin pulang, Aldrich dan yang lainnya tetap memaksa Wes untuk ikut serta dalam permainan. Tak lama kemudian, dua orang pria dibawa ke hadapan Wes. Tak disangka, setelah dilepaskan, kedua pria itu langsung ditembak mati di depan Wes. Dengan liciknya, para pembunuh bayaran diberikan senjata canggih, sementara Wes hanya diberi sebuah botol minuman kosong. Karena permainan sudah dimulai, Wes pun terpaksa berlari secepat mungkin untuk menjauh dari mereka semua. This will be a good hunt. Tak lama setelah kepergian Wes, Aldrich mengambil semua ponsel dan perangkat elektronik yang dimiliki para pembunuh bayaran. Aldrich melakukan semua ini agar situasi menjadi lebih seru dan tidak ada yang bisa melaporkan tindakan mereka kepada polisi atau pihak berwenang. Lalu Aldrich menyuruh para pembunuh bayaran untuk menyusuri hutan demi menemukan keberadaan Wes. Tak lama setelah itu, ketika Wes hendak mengambil air di sungai, ia melihat mayat seseorang yang tergeletak tak terurus. Tak disangka, tiba-tiba salah satu pembunuh bayaran yang bernama Madoka menyerang Wes. Beruntung saat yang lainnya tiba di sana dan memeriksa tubuh Madoka, Wes berhasil kabur terlebih dahulu. Namun tanpa mereka sadari, Marshall diam-diam merekam aktivitas mereka. Pencarian pun dilanjutkan. Aldrich yang sudah mengetahui lokasi Wes menyuruh yang lain untuk bersiap. Sementara itu, Wes yang hanya mengandalkan jam tangan pemberian Johnny merasa sangat kesulitan mencari jalan pintas menuju jalan perbatasan. Setelah mencoba melarikan diri, Wes secara tidak sengaja bertemu dengan kawanan gajah di tepi sungai. Di sana, Wes dihampiri oleh seorang warga lokal yang bernama Ta. Mengetahui bahwa Wes sedang diburu oleh kelompok Aldrich, Ta tiba-tiba mengajak ke suatu tempat. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa Ta juga sedang mencari saudaranya yang diburu oleh kelompok Aldrich. Namun, kelompok Aldrich mengetahui keberadaan mereka berdua dan langsung bergegas menggunakan kendaraan yang telah disiapkan. Saat Wes dan Ta tiba masuk di suatu tempat dan hendak mencapai perbatasan, tiba-tiba beberapa pembunuh bayaran muncul dan menyerang Wes. Karena takut Ta terluka, Wes segera menyuruh Ta untuk bersembunyi. Dengan menggunakan motor yang berhasil ia rebut, Wes mengalihkan perhatian Sofia agar menjauh dari lokasi. Sementara di sisi lain, sayangnya keberadaan Ta diketahui oleh Jacob dan Tobias. Melihat ayahnya hendak memperkosa Ta, Tobias kemudian meninggalkan ayahnya. Namun secara tak terduga, Ta berhasil membunuh Jacob. Beberapa saat kemudian, Wes kembali ke sana dan langsung membawa Ta pergi. Tak lama setelah itu, Aldrich dan kelompoknya tiba di lokasi. Aldrich memarahi Tobias dan meyakinkannya untuk menjadi pembunuh bayaran profesional demi membalas dendam atas kematian ayahnya. Melihat luka-luka Wes, Ta mengajak Wes untuk beristirahat sejenak dan mengobati lukanya di kediaman Ta. Ta memberitahu Wes bahwa sebelum kemunculan Aldrich dan kelompoknya, penduduk setempat hidup bahagia tanpa harus memikirkan bagaimana mereka akan mencari makan keesokan harinya. Namun setelah kelompoknya memasuki wilayah mereka, jenderal yang terus-menerus disuap oleh Aldrich membiarkan kelompok itu bertindak sesuka hati dan menjadikan masyarakat di sana sebagai budak. Dan beberapa di antaranya dipindahkan ke wilayah lain. Untuk mengembalikan situasi seperti semula, Ta membutuhkan uang untuk diberikan kepada jenderal agar mau mengusir dan melenyapkan kelompok Aldrich.
Saat mereka melanjutkan perjalanan, Wes menyadari bahwa daerah yang sedang mereka lalui dipenuhi oleh ranjau darat. Tak lama kemudian, kelompok Aldrich yang bersenjata lengkap muncul untuk memburu mereka. Untuk menjaga agar Ta tidak terlihat, Wes menyuruh Ta pergi. Setelah itu, Wes menyerang kelompok Aldrich. That's right. Karena kebodohan dan kecerobohan Tobias, ia tewas terkena ranjau darat. Ketika tidak ada jalan lain dan langit mulai gelap, Ta mengajak Wes untuk bersembunyi di suatu tempat. Ternyata, Ta membawa Wes ke dalam sebuah gua tempat yang dulu digunakan warga lokal untuk beribadah. Tak disangka, di dalam gua tersebut, Ta bertemu dengan saudaranya Wayne, salah satu orang yang diburu oleh anak buah Aldrich di awal film. Tomorrow we cross the border. Keesokan harinya, Wes yang baru bangun dari tidurnya menyadari bahwa ruby yang ia bawa telah dicuri oleh Ta dan Wayne yang telah meninggalkannya. Namun tanpa disadari Wes, ternyata mereka berdua tertangkap oleh Aldrich. Untungnya, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, Wes yang sedang berjalan-jalan di sekitar daerah itu melihat Ta dan Wayne tidak jauh darinya. Wes yang tahu bahwa Marshall merekam kejadian tersebut langsung menemukan Marshall di tempat dan merebut kamera yang dibawanya. Sebelum Ta dan Wayne dieksekusi, sambil mengacungkan senjata ke kepala Marshall, Wes muncul dan menyuruh Aldrich untuk membebaskan Ta dan Wayne. Aldrich yang tidak punya jalan lain segera mengembalikan ruby yang sebelumnya ia ambil serta membebaskan mereka berdua. Pada kesempatan itu, Wes menyuruh Ta dan Wayne untuk pergi lebih dahulu, sementara ia menghadapi kelompok Aldrich. Namun, ketika Ta dan Wayne hendak pergi, ternyata Sofia telah menunggu mereka. Oleh karena itu, sebelum Sofia menyerang, Ta mendorong Wayne dan menyuruhnya pergi ke tepi sungai, sementara ia akan melawan Sofia. Pada saat yang sama, setelah pertarungan singkat, Wes yang terpojok terjun ke sungai. Dengan menggunakan batang kayu, Ta, Wayne, dan Wes melanjutkan perjalanan mereka. Di sanalah Ta meminta maaf dan mengembalikan ruby yang sebelumnya dicuri kepada Wes. Wes teringat pada kamera yang didapatkannya, dan untuk mengungkap aktivitas kejahatan Aldrich, ia mengambil kartu memori dan membuang kameranya. Namun, Aldrich menemukan kamera yang dibuang Wes. Setelah mengetahui bahwa memori dalam kamera hilang dan Marshall telah melanggar aturan, Aldrich langsung mengeksekusi Marshall di tempat. POV shots. Kemudian setelah melacak lokasi Wes, Aldrich memerintahkan Madden untuk mengerahkan pasukan tambahan guna memburu Wes. Beberapa waktu kemudian, ketika Wes, Ta, dan Wayne mencapai daratan, mereka menyadari bahwa Aldrich dan kelompoknya berhasil menemukan mereka karena pelacak GPS di salah satu batu ruby yang mereka bawa. Oleh karena itu, demi menyelamatkan Ta, Wayne, dan warga, Wes memberikan semua batu ruby kepada Ta untuk diserahkan kepada general. Pada saat yang sama, ia membawa pelacak GPS agar kelompok Aldrich tidak mengetahui keberadaan Ta dan Wayne. GPS says he's around. Setelah keduanya pergi, Wes diam-diam membocorkan drum tangki bahan bakar dan segera melarikan diri. Melihat hal itu, Aldrich langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk memburu Wes. Still on the move. Pada saat yang sama, keberadaan Ta dan Wayne diketahui oleh Esparto yang langsung menyerang mereka. Ta yang melihat saudaranya dipukuli oleh Esparto turut membantu. Ketika Esparto hendak mengeksekusi Ta, Wayne yang tidak ingin saudaranya mati menusukkan tombak ke tubuh Esparto. Kembali ke Wes yang hampir mencapai perbatasan, terus-menerus diserang oleh Aldrich. Untungnya, Wes berhasil mencapai daratan dan melumpuhkan beberapa anak buah Aldrich. Saat Wes bersembunyi di sebuah jembatan,
Aldrich muncul dan menembak salah satu warga di depannya. Ketika Aldrich mau menembak seorang anak, Wes yang tidak menginginkan hal itu terjadi, terpaksa muncul dan mendekati Aldrich. Tak disangka, Aldrich mengerahkan beberapa anak buahnya untuk memukuli Wes. Meski sendirian, Wes mampu mengalahkan mereka semua. Akhirnya, Wes harus bertarung dengan Maiden yang telah menunggunya untuk bertarung. Tanpa basa-basi, Wes langsung mengajar Aldrich dan pertarungan antara mereka pun tak terelakkan. Ketika Wes hendak menghabisi Aldrich, tiba-tiba jenderal dan pasukannya datang. Di sana, Aldrich meminta jenderal untuk segera mengeksekusi Wes. Untungnya, sebelum hal itu terjadi, Ta muncul dan memberikan rubi seperti yang dijanjikan kepada jenderal. Setelah situasi mulai tenang, Ta memberikan sisa rubi milik Wes karena sebenarnya Ta hanya memberikan sebagian dari rubi Wes kepada jenderal. Beberapa waktu kemudian, Wes terlihat membaca surat dari istri Johnny yang sangat bahagia karena Wes telah memenuhi permintaan terakhir Johnny untuk memberikannya rumah di tepi pantai. Akibat kejadian sebelumnya, kini Wes dan Ta membuka tempat pelatihan bela diri di daerah tersebut dan film pun berakhir.